Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini Sabtu 12 Desember 2020. Anak-anak, ayo kita mau bermain pantun dengan Bu Ari. Dengarkan ya. Pergi ke Jogja naik kereta. Jangan lupa beli bakpia. Kita bertemu dan berjumpa di sapaan pagi Sekolah Kristen Dian Wacana. Anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan pujikan satu pujian yang berjudul Aku Diberkati. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah ikut bernyanyi. Sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tangannya dilipat yang manis, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru dan hari yang indah ini. Walaupun sepanjang hari, setiap hari hampir turun hujan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa memberkati kami. Terutama Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami di dalam mendengarkan firman pada pagi hari ini, supaya kami bisa menjalani sepanjang hari ini dengan firman yang akan kami dengarkan di hari ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang diambil Alkitabnya. Sudah semua? Kalau sudah diambil, anak-anak akan diajak membuka dari Mazmur, ya. Dari Mazmur 121 ayatnya yang ketiga. Sekali lagi dibuka dulu dari Mazmur 121 ayatnya yang ketiga. Kita akan membaca bersama-sama. Demikianlah bunyi firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang ketiga. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sekali lagi, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Begitu anak-anak, firman yang kita baca hari ini. Sekarang Bu Ari akan membawakan renungan dengan judul Tak Pernah Lalai. Sekali lagi judulnya, Tak Pernah Lalai. Nah, Bu Ari akan memulai dengan suatu cerita. Cerita ini ada sebuah keluarga yang mempunyai 2 orang anak. Yang satu kelas 5 SD, yang satu masih umur 3 tahun. Namanya Mira dan Tio. Mira kelas 5 SD,
sedangkan Tio masih 3 tahun. Suatu kali Mama meminta Mira untuk menjaga adiknya, yang saat itu adiknya sedang tidur. Mamanya mau pergi sebentar, ada urusan ke ketua RT. Mira dengan sukacita menjaga adiknya yang sedang tidur tadi. Tetapi anak-anak, tidak lama kemudian si Tio bangun. Nah, akhirnya Mira mau tidak mau, kalau anak usia 3 tahun itu pasti tentunya masih beraktivitasnya sangat luar biasa. Masih lari ke sana, lari ke sini, sampai Mira akhirnya capek. Terus akhirnya dia mengajak adiknya, Tio, adikku yang kukasihi, ayo kita bermain ke kamar saja. Terus Tionya, iya kak, manut ya. Tentunya karena kakaknya juga sayang. Akhirnya Tio bermain di kamar dan tidak sadar Mira merebahkan di kasur. Si Mira tiba-tiba terlelap dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Kaget saat mendengar suara perang. Ternyata dia cari adiknya. Loh, kok tidak ada? Dia ternyata tadi lupa mengunci pintu kamar. Dan Tio, anak yang aktif tadi, yang suka bermain, keluar kamar tanpa diketahui oleh Mira karena Mira tertidur. Dan apa yang terjadi? Keramik kesayangan Mama pecah anak-anak. Nah, anak-anak, dari cerita tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Bagaimana coba anak-anak? Kalau dalam hidup kita itu penjaga kita lalai pada kita. Seperti Kak Mira yang lupa lalai menjaga adiknya tertidur tadi. Tetapi anak-anak ingat, ternyata penjaga kita adalah Tuhan Yesus yang tidak pernah lalai, tidak pernah terlupakan menjaga kita setiap detik, setiap menit, sedetik pun tidak pernah lalai menjaga kita. Seperti tadi dikatakan di dalam Injil Mazmur, dalam 121 ayat ketiga yang mengatakan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita goyah. Dan kalimat yang terakhir berkata, penjagamu tidak akan terlelap. Coba kalau Tuhan itu terlelap, apa yang akan terjadi dengan kita? Kita sering jatuh, kita akan sakit, tapi tangan Tuhan itu selalu, mata Tuhan itu selalu tertuju pada setiap umatnya. Dan tangan Tuhan menuntun kita, selalu mengingatkan kita apabila kita akan jatuh. Untuk itu anak-anak, mulai saat ini, mari kita katakan kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kita tanpa ada satu kelalaian sedikit pun. Mari kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau tidak pernah lalai menjagaku sedikit pun. Engkau sungguh hebat Tuhanku. Aku bangga kepadamu Tuhan Yesus. Begitu anak-anak cerita pada hari ini yang boleh kalian dengar. Yakinlah Tuhan Yesus tidak pernah lalai menjaga kita. Jadi mulai saat ini kita yakin dan percaya Tuhan Yesus menjaga kita, menuntun kita selalu berbuat yang baik, dan kita bisa bertumbuh dengan baik. Tentunya kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Di dalam masa pandemi ini kita selalu dijaga, kita selalu dilindungi, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Tuhan pasti akan melindungi kita sepanjang hari. Begitu anak-anak, mari kita akan menutup doa kita pada hari ini. Tangannya dilipat, kita akan berdoa.
Ada? Siap? Mari kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bangga kepada Engkau. Engkau begitu hebat. Engkau menjaga kami setiap saat. Engkau tidak pernah terlelap. Engkau tidak pernah lalai di dalam menjaga kami. Untuk itu Tuhan, kami berserah kepada Engkau. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan terutama kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih tetap belajar di rumah di dalam masa pandemi virus COVID-19 ini. Biarlah Tuhan senantiasa menjaga, melindungi anak-anak di dalam setiap kesehatannya. Begitu juga dengan orang tuanya. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi negara kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona 19 ini. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang senantiasa menjaga dan melindungi kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Di dalam nama Yesus, doa-doa kami ini jauh dari sempurna. Untuk itu kami yakin dan percaya. Doa ini kami naikkan dalam kuasa tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita akan menyanyikan satu pujian yang berjudul Belajar dari Semut. Kita akan berdoa sekali lagi, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa Kami, dipimpin oleh Ibu Nia. Nah anak-anak, mari kita berdoa Bapa Kami, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kalian sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, dan berdoa Bapa kami. Tiba saatnya anak-anak akan diajak pantun lagi sama Bu Ari. Yuk kita dengarkan ya. Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Lawang Sewu jadi ciri khasnya. Tiba saatnya kita akan berpisah, akan berjumpa kembali di sapaan pagi selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.